si Fadel sendiri itu pada saat proses RJ-nya itu didampingi dari orang tua, kemudian untuk dari pelapor atau korban itu didampingi dari lawyernya. Proses RJ-nya itu pada tanggal 17 September 2024. Pasti diproses, semua juga nanti didalami gitu. Fadel Bajideh masih menjadi sorotan. Dancer berusia 19 tahun itu belakangan ini ramai menjadi perbincangan. Usai disebut-sebut pernah mendekam di balik jeruji besi di Polsek Pesanggerahan beberapa hari yang lalu sebelum dilaporkan Nikita Mirzani di Polsek Metro Jakarta Selatan. Menanggapi polemik tersebut, secara eksklusif Kapolsek Pesanggerahan buka suara. Lantas, benarkah kabar tersebut? Pada saat proses pembuatan LP, jadi kami masih dalam tahap penyelidikan. Setelah kita tahu siapa yang melakukan, ternyata yang bersangkutan melakukan hal tersebut, sehingga kami lakukan penyidikan dan kemudian yang bersangkutan datang ke sini dalam rangka kami periksa. Namun statusnya masih sebagai saksi itu. Dan kemudian yang bersangkutan mengajukan restoratif justice dan alhamdulillah kasus tersebut dapat diselesaikan dengan restoratif justice di bulan September ini. Itu kejadiannya pada siang hari. Yang bersangkutan itu ada tamu yang mencari dari orang tuanya untuk perihal terkait dengan masalah pribadi, namun kebetulan langsung si Fadelnya ini yang mendatangi dan menanyakan maksud dan tujuan, namun direspon dengan tidak baik sehingga ada pemukulan dengan tangan kosong yang mengenai di bagian leher dari pelapor. Itu. Ada permohonan dari yang bersangkutan, terlapor ini, dia mengajukan untuk dilakukan restoratif justice atau diminta dimediasikan. Kemudian dari pihak korban atau pelapor mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan mau untuk bersepakat tidak melanjutkan dan juga mencabut laporan. Jadi untuk yang kasus yang kedua ini memang diselesaikan di Polsek Pesanggerahan. Gitu. Jadi tidak kami limpahkan ke Polres. Jadi untuk si Fadel sendiri itu pada saat proses RJ-nya itu didampingi dari orang tua. Kemudian untuk dari pelapor atau korban itu didampingi dari lawyernya. Proses RJ-nya itu pada tanggal 17 September 2024. Itu dilaksanakan di ruang unit Satreskrim Polsek Pesanggerahan. Jadi pada saat itu ya kan ada mungkin dia NM itu dapat kabar burung ya, itu nggak ada namanya penjara, nggak ada di penjara dan Fadel main ke situ, hanya main ke dalam sana ke polisi. Nggak ada, kalau ditahan nggak mungkin 2 hari, pasti 2 bulan, seminggu. Nggak, kan kemarin kita ketemu 2 hari. Kita 2 hari ketemu sama video call juga sama Loli. Tapi itu menjadi kewenangan daripada aparat kepolisian yang bisa menyampaikan prosesnya seperti apa. Usai terbongkarnya ponsel Loli dan disebut-sebut berbagai dugaan kejahatan Fadel ada di dalamnya, Nikita dikabarkan akan menambah laporan terhadap Fadel dengan beberapa tuduhan. Ya, usai dilaporkan berbagai tindak tanduk dugaan kejahatan Fadel turut terbongkar, tidak terkecuali di media sosial. Mulai dari dugaan penipuan hingga utang piutang. Lantas, benarkah selama ini Loli dimanfaatkan Fadel belaka? HP-nya udah bisa dibuka belum? Udah bisa dibuka. Banyak yang gue temukan dia dalam handphone itu. Udah di brainwash, udah didokterin, udah. Ya nanti lihatlah. Tapi
Niki yakin sih bapak-bapak, ibu-ibu Polres Jakarta Selatan pasti menangani kasus ini dengan baik dan benar. Pelajaran untuk semua anak-anak belum cukup umur di luar sana. Cinta boleh cinta monyet boleh, tapi jangan monyetnya yang dicintain banget gitu. Maksudnya ya sewajar-wajarnya saja gitu ya. Ingat masa depan. Kalau masih sekolah ya fokus sekolah dulu gitu. Kejar impian. Kan katanya di sini juga meras bahwa dibilang dia ini orang susah. Untuk tanggapan bantahan soal dari pihak NM dan C, terutama pihak C yang mengklaim bahwa kami, khususnya Fadel, memakai atau memoroti sampai senilai 400 juta, itu tidak benar. Saya bantahkan tidak benar dan tidak ada sampai uang masuk 400 juta. Nah ini saya kebetulan print semuanya, mutasi rekening atas nama istri saya yang dipakai untuk perantara antara C dan Loli. Jadi totalnya itu yang diklaim 400 juta, tapi yang masuk ini untuk mutasinya saya rangkum di bulan Februari. Di bulan Februari tahun 2024, Februari 2024, sorry. Februari 2024 tanggal 26 uang masuk dari C itu 5.719.182 rupiah. Terus tanggal 26 juga itu masuk 398.433 rupiah. Tanggal 26 juga masuk juga 10 juta. Itu yang uang masuk saya ceritakan ya. Di bulan Maret tanggal 1 2024, tanggal 1 bulan Maret 2024 itu 40 juta. Tanggal 2 Maret itu 63 juta. Tanggal 2 di hari itu juga istri saya mentransfer kembali. Nah ini yang perlu disampaikan. Ya, yang saya perlu sampaikan. Tanggal 2 Maret 2024 istri saya mentransfer kembali atas permintaan Loli dari obrolan koordinasi dari C. Ya. Yang selama ini tidak terungkap. Karena di situ saya lihat setiap klaim dia 400 juta atau sekian ada transferan saya nggak tahu itu transfernya dari mutasi yang mana ya. Yang jelas di sini saya tegaskan 50 juta kita transfer keluar ke rekening C. Kalau memang tidak ada sesuatu, kenapa harus sibuk untuk membantah, sibuk meminta supaya dikawinkan? Wah, ada apa? Itu kan sebuah pengakuan. Tanpa dia sadari, itu dia telah mengakui bahwa ada sesuatu terjadi. Sehingga harus melakukan penawaran supaya dilakukan pernikahan. Dan itu mustahil terjadi. Karena ini kita sudah tidak mungkin. Karena apa? Anaknya sudah diperlakukan sangat-sangat yang dia tidak suka. Masalah ini adalah terkait dengan laporan tindak pidana kejahatan, ya, di mana ada seseorang anak di bawah umur dilakukan sebuah perbuatan, di mana perbuatan itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana dengan ancamannya maksimal 15 tahun. Kita tidak mengurusi percintaan, kita tidak mengurusin diantar ke sana kemari, yang jelas berdasarkan bukti yang ada, berdasarkan hasil percakapan, berdasarkan foto yang ada dugaan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Nah, proses saat ini sudah berlanjut, saksi juga sudah diperiksa semua, bahkan saksi kunci yang orang tidak ada yang tahu siapa dia sudah ada saya bawa, sudah saya untuk saya minta supaya diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi kalau saya fokus pada persoalan, kalau saya menangani, mendampingi Niki, menyiapkan semuanya dari awal proses ini, saya yang menyiapkan. Karena awal sekali Niki telepon saya, ini
Loli bang, iya itu anakmu sama juga dengan anak saya karena dia dari kecil dengan saya. Jadi saya yang menyiapkan semua proses ini, saya yang juga menyuruh membuat laporan dengan pasal-pasal dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ya memang itu nanti kita proses, ya pasti diproses. Semua juga nanti didalami, itu. Jauh sebelum dugaan kejahatan Fadel terbongkar, kekasih Loli itu ternyata pernah berurusan dengan hukum hingga terancam mendekam dalam tahanan usai melakukan penganiayaan terhadap Babinsa. Tindak kekerasan tidak hanya dilakukan oleh Fadel seorang, tetapi juga bersama kakak Fadel. Meski sudah berlalu, tindak kekerasan tersebut kini kembali diungkit usai Fadel resmi dilaporkan Nikita Mirzani ke Polsek Metro Jakarta Selatan. Itu kasus dia yang berantem 1 tahun yang lalu ya, dan itu sudah selesai. Ya kalau itu dicari-cari, ada juga orang yang juga sudah sempat mendekam di penjara, tapi melaporkan sekarang, kan bukan begitu. Jadi sekali lagi closing statement kami, saya tidak ingin berpolemik dengan adik saya NM. Kami fokus pada pembelaan Fadel, dan kalau diperlukan komunikasi antara Loli dengan Fadel dan kami, kita siap menjembatani. Tapi tolong dari pihak sebelah sana juga jangan melibatkan orang lain yang nggak ada urusannya. Contohnya misalnya Dr. O, yang itu juga dipertanyakan perannya seperti apa. Tidak sendirian, tetapi yang bersangkutan membawa 2 temannya, jadi berjumlah 3 orang, melakukan intimidasi dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Polres Jakarta Selatan setelah mendapatkan laporan ini, awal mula laporan adalah di Polsek Pasanggerahan. Selanjutnya atas petunjuk dari Bapak Kapolres untuk perkara ini ditangani oleh Polres. Kami tarik penanganannya langsung di bawah Polres Metro Jakarta Selatan. Kami menggandeng dalam hal ini pihak TNI, dalam hal ini diwakili oleh Pak Pasi Intel dan juga dari Denpom diwakili oleh Ibda Fikri. Nanti untuk pihak korban bisa disampaikan oleh pihak Pasi Intel yang mewakili Pak Dandim untuk menyampaikan masalah pihak korban adalah dari rekan Babinsa. Sejauh ini masih kami dalamin, namun yang bersangkutan sempat menyampaikan kata-kata nggak usah bawa-bawa tentara. Padahal memang yang bersangkutan si korban itu menyampaikan bahwa saya ini Babinsa di sini. Ini yang kami sangat sayangkan dan mungkin nanti akan disampaikan oleh pihak dari Kodim mengenai perihal ini. Terbukti gue nggak pernah jatuh kan, tapi alhamdulillah gue selalu naik walaupun pelan-pelan. Kalau ada suatu hal-hal yang bagaimana di depan biji mata gue tuh pasti gue tolongin. Kangen rumah nggak kak? Enggak. Jujur aku nggak kangen sama rumah. Tapi kalau masakan Indonesia kangen, tapi kalau rumah enggak. Kalian nggak perlu tahu lah aku dapat uang dari mana ya, guys ya. Yang penting aku aman, aku ada uang ada. Kalian nggak perlu tahu aku dapat uang dari mana. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.